Selamat pagi anak-anak. Marilah kita akan belajar pelajaran IPA. Pagi ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, IPA kelas 5 yang akan kita pelajari adalah sistem peredaran darah manusia. Apa itu yang dimaksud dengan peredaran darah? Darah anak-anak beredar apa enggak dalam tubuh? Ya. Dan apa yang dimaksud dengan organ peredaran darah? Serta peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ini yang akan kita pelajari pagi ini. Komponen sistem peredaran darah pada manusia adalah jantung. Jantung ini berfungsi sebagai pusat sistem peredaran darah manusia. Darah dan pembuluh darah. Nah, perhatikan anak-anak, seperti inilah bentuk jantung kita yang ada di dalam rongga mana anak-anak? Dada ya. Jantung yang dimiliki oleh manusia, jantung kita terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan. Anak-anak pegangnya dipakai tangan kiri. Itu serambi kanan. Serambi kiri, ya. Bilik kanan dan bilik kiri. Jadi, jantung kita atau jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, jantung berfungsi sebagai alat untuk memompa darah ke serambi kiri. Anak-anak, fungsinya adalah untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Sedangkan fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi dari serambi kanan adalah mengalirkan darah yang kaya akan CO2, karbon dioksida, ke bilik kanan. Sedangkan fungsi dari bilik kanan yaitu untuk memompa darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Nah, anak-anak perhatikan ada katup pada jantung ya. Katup ini berfungsi untuk menjaga aliran darah agar tetap searah. Serta ada pembuluh aorta yaitu arteri besar serta vena. Ya, ada pembuluh aorta atau arteri besar dan pembuluh vena. Nah, jantung tadi sudah dijelaskan oleh Bu Atik bahwa jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup yang berfungsi sebagai pembatas antara bilik dengan serambi. Nah, jantung di sini bekerja dengan cara mengembang atau relaksasi dan mengempis atau kontraksi. Nah, seperti paru-paru ya, paru-paru juga bekerja dengan relaksasi dan kontraksi. Nah, di sini jantung juga sama, bekerja dengan cara mengembang atau relaksasi dan mengempis atau kontraksi. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri.
Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Itu bagian jantung ya. Jadi jantung melakukan relaksasi dan kontraksi. Berikutnya, komponen yang kedua adalah darah. Yang pertama, komponen darah itu ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan juga ada plasma darah. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit di sini berperan sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah mengandung protein berwarna merah yang disebut hemoglobin. Hemoglobin di sini memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan juga mengikat oksigen ya di bagian tubuh. Kemudian sel darah putih atau leukosit itu berperan untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika ada kuman yang masuk ke tubuh, sel darah putih ini berperan ya untuk membunuh kuman yang masuk tadi. Kemudian keping darah atau trombosit berperan dalam pembekuan darah. Selain itu juga berperan untuk menutup luka dan menyembuhkan luka. Ketika kalian terjatuh, keluar darah, nah darah itu ketika sudah kering, nah itu kan akan membeku. Nah itu peran dari keping darah atau trombosit. Jadi darah yang keluar sudah diobati, terus kemudian beberapa hari kemudian ada bekasnya ya, bekas itu darah beku. Nah itu peran dari keping darah. Kemudian plasma darah berperan mengangkut zat-zat makanan dan hormon ke seluruh tubuh. Fungsi darah di sini mengangkut O2 dan CO2 dari alat pernapasan ke jaringan-jaringan di seluruh tubuh. Kemudian mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi atau alat pencernaan, alat keluar itu. Kemudian mengedarkan hormon dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Berikutnya ada pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah di sini ada 3. Pada gambar di situ yang berwarna merah adalah arteri atau pembuluh nadi. Kemudian yang besar yang berwarna biru itu namanya pembuluh balik atau pembuluh vena. Sedangkan yang tengah-tengah itu yang bercabang-cabang itu namanya pembuluh kapiler. Jadi yang bagian kiri kalian itu pembuluh arteri yang memanjang besar. Sebelah kanan yang memanjang besar itu pembuluh balik atau vena, pembuluh vena ya. Yang tengah pembuluh kapiler. Nah, pembuluh arteri di sini pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru, atau di sini arteri membawa darah keluar dari jantung. Kemudian pembuluh kapiler, pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Sedangkan pembuluh vena di sini membawa darah menuju ke jantung. Jadi dari seluruh tubuh dan paru-paru kembali ke jantung. Nah, perbedaan dari pembuluh arteri dan vena di sini, yang pertama, pembuluh arteri aliran darah keluar dari jantung, sedangkan vena aliran darahnya menuju ke jantung atau masuk ke jantung. Pembuluh arteri memiliki dinding yang kuat, tebal, dan elastis, sedangkan vena memiliki dinding yang tipis dan kaku atau tidak elastis. Kemudian, arteri di sini terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak di dekat permukaan kulit atau tampak kebiru-biruan. Jadi di tangan kalian, kalau kalian lihat itu ada warna biru ya, warna biru yang kelihatan. Nah, warna biru itulah namanya pembuluh vena atau pembuluh balik.
Jadi kelihatan ya, terletak di permukaan kulit jadi terlihat. Kemudian denyut nadi denyut terasa, atau denyut dari pembuluh nadi atau arteri di sini terasa seirama dengan denyut jantung. Kalau kalian pegang di daerah leher atau di bagian atas telapak tangan, itu bisa kalian rasakan denyut jantungnya ya, denyut nadi. Bisa kamu hitung dalam 1 menit berapa, itu bisa dihitung. Kemudian untuk pembuluh vena, ini denyutnya tidak terasa. Jadi tidak terasa, berbeda dengan pembuluh nadi atau arteri. Nah, sistem peredaran darah manusia. Tadi di awal ada apa itu sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah pada manusia, sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, ini akan kita pelajari ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah manusia, ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Bisa kalian lihat pada gambar. Di situ bagian jantung itu yang tengah, bagian paru-paru yang atas, kemudian bagian seluruh tubuh itu bawah. Nah, pada jantung itu ada 4 ruang, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Kebalikan dengan dengan kalian. Kalau di gambar sebelah kanan itu adalah serambi dan bilik kiri. Sedangkan di sebelah kiri pada gambar, kalau kalian berada di kiri kalian, kalau melihat gambar itu adalah serambi dan bilik kanan. Jadi kebalikan ya. Peredaran darah besar di sini yang pertama adalah bilik kiri. Bilik kiri kemudian masuk ke aorta. Bilik kiri bagian jantung ya, dari jantung yaitu bilik kiri menuju ke aorta. Kemudian menuju ke arteri. Setelah dari arteri masuk menuju ke kapiler seluruh tubuh atau bagian seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir, kemudian setelah dari seluruh tubuh menuju ke vena atas dan bawah. Menuju ke vena atas dan bawah. Kemudian yang terakhir berakhir di serambi kanan. Dari serambi kanan, kemudian bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena atas bawah, serambi kanan. Begitu seterusnya ya, memutar siklusnya. Sedangkan untuk peredaran darah kecil, di sini diawali dari jantung yaitu bilik kanan, kemudian menuju ke arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru, setelah itu ke vena paru-paru, dan kemudian kembali lagi ke jantung yaitu di bagian serambi kiri. Nah, jadi itu memutar ya. Nah, pada gambar di sini peredaran darah kecil ditunjukkan oleh anak panah berwarna hitam. Sedangkan peredaran darah besar ditunjukkan oleh panah berwarna kuning. Bisa kalian lihat di sini ya. Dilihat siklusnya. Nah, dilihat ininya ya. Kemudian di sini di bagian jantung, kalian lihatnya yang bagian tengah ya. Jangan melihat yang atas atau bawah dulu. Bagian tengah yaitu jantung. Jantung ada di yang warna kuning itu peredaran darah besar, sedangkan yang kecil itu peredaran darah yang kecil itu berwarna hitam. Seperti itu ya anak-anak, bisa kalian lihat pada gambar. Nah, untuk lebih memahami tentang sistem peredaran darah pada manusia, anak-anak bisa berlatih. Nah, bisa berlatih dari latihan soal di buku paket IPA halaman 71, latihan 1 nomor 1 dan 2, dan halaman 72, latihan 2 nomor 1 dan 2. Silakan anak-anak mengerjakan. Tetap semangat belajar ya anak-anak.
jaga kesehatan. Jika pergi keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan juga rajin untuk mencuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.